Andai makhluk superior dari antariksa mengunjungi bumi, pertanyaan pertama mereka untuk menilai tingkat peradaban kita adalah, sudahkah mereka tahu tentang evolusi? Selama 3 miliar tahun lebih, organisme hidup telah ada di bumi tanpa pernah tahu mengapa mereka ada, sebelum akhirnya salah satu di antara mereka menyadarinya. Namanya Charles Darwin. Dialah yang pertama kali menuliskan pemaparan yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai mengapa kita ada. Selamat datang kembali di Agen Sains. Di sini, kita memegang satu prinsip utama, menjelaskan apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Hari ini, kita membedah bab 1 dari mahakarya Richard Dawkins, The Selfish Gene. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus meluruskan satu hal. Narasi ini tidak sedang menganjurkan moralitas yang didasari evolusi atau mendikte bagaimana kita manusia harus berperilaku secara moral. Yang ingin kita bedah adalah murni bagaimana segala sesuatu berevolusi. Argumen utama dari bab ini sangat lugas. Kita, dan semua organisme lainnya, adalah mesin yang diciptakan oleh gen kita. Seperti suksesnya gangster di dunia kriminal, gen kita juga berhasil bertahan di dunia yang sangat syarat persaingan, kadang sampai selama jutaan tahun. Kondisi tersebut membuat kita berhak mengharapkan kualitas tertentu dalam gen kita. Kualitas utama yang dapat diharapkan dalam gen yang sukses adalah keegoisan tanpa ampun, ruthless selfishness. Gen yang egois ini biasanya akan menimbulkan egoisme dalam perilaku individu hewan. Mari kita lihat realitanya di alam nyata. Burung camar kepala hitam bersarang dalam koloni besar dengan jarak yang sangat berdekatan. Sangat umum bagi seekor camar untuk menunggu sampai tetangganya pergi, lalu menerkam salah satu anak tetangganya dan menelannya bulat-bulat. Mereka memperoleh makanan bergizi tanpa harus susah payah mencari ikan dan tanpa meninggalkan sarangnya sendiri dalam bahaya. Contoh lain yang lebih ekstrim adalah kanibalisme belalang sembah betina. Saat mereka kawin, si betina akan memanfaatkan kesempatan untuk memangsa si pejantan, dimulai dengan menggigit putus kepalanya. Kehilangan kepala tidak menghentikan sisa tubuh pejantan untuk menyelesaikan aktivitas seksualnya. Bagi si betina, tindakan brutal ini memberikan manfaat yang sangat nyata, memperoleh pasokan makanan yang sangat bergizi. Namun, alam juga menunjukkan fenomena yang tampaknya berlawanan. Ada tindakan yang terlihat altruistis, artinya, perilaku yang tampaknya meningkatkan kesejahteraan entitas lain dengan mengorbankan kesejahteraan diri sendiri. Contohnya adalah lebah pekerja yang menyengat perampok madu untuk mempertahankan koloninya. Saat menyengat, organ dalam vitalnya robek dan lebah tersebut mati. Tidak lama kemudian ada juga induk burung yang bersarang di tanah. Ketika predator seperti rubah mendekat, sang induk akan melakukan pertunjukan pengalihan dengan berjalan terpincang-pincang dan mengangkat sayapnya seolah-olah patah. Strategi ini berhasil memancing predator menjauh dari sarang, meskipun sang induk harus menanggung risiko besar bagi nyawanya sendiri. Apakah ini bukti adanya cinta universal antar makhluk hidup? Jawabannya mengejutkan. Kalau diamati lebih dekat, acap kali tindakan yang tampaknya altruisme sesungguhnya merupakan keegoisan terselubung dari sudut pandang gen. Banyak orang terjebak pada kesalahpahaman umum bahwa makhluk hidup berevolusi untuk melakukan hal-hal demi kebaikan spesies atau kebaikan kelompok. Teori ini dikenal sebagai seleksi kelompok, group selection. Mari kita bedah secara logis mengapa teori ini keliru. Bahkan dalam sebuah kelompok yang awalnya murni berisi individu altruis yang rela berkorban, hampir pasti akan muncul minoritas pemberontak yang menolak mengorbankan diri. Individu egois yang menolak berkorban ini akan mengeksploitasi kebaikan anggota lainnya. Hasilnya, ia memiliki peluang bertahan hidup dan bereproduksi yang jauh lebih tinggi. Keturunannya akan mewarisi sifat egois tersebut. Kesimpulannya jelas, cara terbaik untuk melihat evolusi bukanlah melalui kacamata kepentingan spesies atau kelompok. Unit dasar seleksi alam, dan dengan demikian merupakan unit utama dari kepentingan pribadi, tidak lain adalah gen sang unit hereditas. Kita, secara biologis, adalah mesin kelangsungan hidup yang diprogram secara genetik untuk menjaga kelestarian mereka. Namun, ingat satu hal, gen memang bisa memerintahkan kita untuk menjadi egois, tetapi kita tidak selalu terpaksa mematuhinya sepanjang hidup kita. Manusia memiliki keunikan karena didominasi oleh budaya dan kemampuan untuk belajar.
Kita adalah satu-satunya spesies yang memiliki kesempatan untuk mempelajari hukum gen egois ini, guna berbalik dan mengotak-atik rancangan mereka. Terima kasih telah menyaksikan Agen Sains. Sampai jumpa di pembedahan realitas berikutnya.